Ntar malam 20 perasaan baru kemarin kita ahlan wa sahlan ya Ramadan, betul nggak? Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kemarin diterima Allah. Dan masih ada beberapa hari kita gunakan dengan baik. Berarti lebaran tinggal 10 hari lagi atau 11 kalau jadi. Kalau nggak jadi kita puasa lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mulai sambil layar nomor memahami surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hadirin sekalian, kalau kita pikir-pikir puasa itu sebenarnya berat nggak? Berat. Dari pagi kita nggak makan, sampai siang, sampai sore, sampai malam. Siangnya kita puasa, malamnya kita terawih, betul nggak? Tengah malamnya kita sahur. Kalau kita pikir-pikir berat nggak nih? Berat. Supaya nggak berat, Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini bukan cuma kita doang yang puasa, orang sebelum kita juga puasa juga. Kalau kita rasa berat, orang sebelum orang-orang yang lain juga berat juga. Jadi pekerjaan yang berat itu, kalau kita tahu yang lain juga sama, jadi entengan, betul gak? Kayak begini nih, saya dirikan. Wah nggak ya, nggak apa-apa, ntar naik. Nih, kita ke sekolahan, ngambil rapot anak kita. Kata guru anak kita, Pak, anak bapak kagak naik kelas. Berita berat nggak dong? Ya Allah, bapaknya orang pinter, anaknya nggak naik kelas, berat nggak deh? Kata guru anak kita, tapi Pak, satu sekolahan kagak ada yang naik Pak. Bapak bilang apa? Alhamdulillah. Pertama dengar anak bapak nggak naik kelas, berat nggak dong? Tapi Pak, satu sekolahan kagak ada yang naik Pak. Ya Allah, apa yang kita bilang? Alhamdulillah. Bagus kan kalau gitu. Berarti yang belum bukan anak saya. Saya tanya puasa berapa hari puasa? 29 30. 30 hari itu berat. Sebulan juga berat. Allah tidak bilang sebulan. Allah tidak mengatakan 3 bulan. Puasa itu kata Allah hanya ayyaman ma'dudat. Itu terjemahannya hanya beberapa hari saja. Pas kita cek sebulan gitu. Ya kan? Tapi Tuhan udah bilang sebulan itu berat. Ini tentang teknik menyampaikan sebuah berita, teknik menyampaikan sebuah pesan, bahwa yang berat-berat juga kalau disampaikan dengan ringan jadi terasa ringan. Betul nggak nih? Ada nggak anak kecil yang mau disunat takut? Ayah, aku takut disunat. Ibu, aku takut. Apa kata istri kita? Kata istri kita nggak sakit kok nak, cuman kayak digigit semut. Itu kan istri kita so tahu gitu. Dia sotoy banget ya. Kalau yang ngomong bapaknya mendingan ya. Kita punya pengalaman kalau punya rumah dikit ya. Nah istri kita yang ngomong nggak sakit kok nah, cuman kayak digigit semut. Tuh masih buat bapak yang hitam semut terang-terang. Kenapa dibilang begitu? Supaya yang berat jadi terasa ringan. Ini sekali lagi ayat ini berbicara tentang bagaimana teknik menyampaikan sebuah berita, bahwa yang berat-berat itu juga kalau disampaikan dengan cara yang baik jadi terasa ringan. Seperti menyampaikan sebuah berita musibah, emang langsung ada caranya. Suaminya kan kerja di kantor, istrinya telepon, bang, ayah bang, kenapa ayah pulang cepetan pulang? Kenapa ayah pulang? Pokoknya pulang. Suaminya kan ngebut di motor tuh nggak ngerem tuh. Oh, ayah tuh, kenapa nih bapak? Sepanjang jalan rumahnya bendera kuning, bapak tadi Allah mendekat ternyata bapaknya masuk Golkar. Kemarin ada 3 nih bapaknya masuk Golkar. Baik, ada hukumannya. Jadi saya ulangi, ini tentang teknik menyampaikan sebuah pesan. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita memperingati malam Nuzulul Quran. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menyebutkan karakter kita, sifat-sifat kita yang merupakan kekurangan kita. Nanti karakter yang tidak baik ini akan diubah oleh Ramadan. Yang pertama, menurut Al-Quran, manusia itu karakternya lemah. Surat An-Nisa 28, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa khuliqal
insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sifatnya apa? Lemah. Lemah fisiknya, lemah mentalnya. Kata Quran, Ustaz kok orang jadi kuat? Dididik, dibina, dilatih jadi kuat. Termasuk dengan cara ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Manusia aslinya lemah, hadirin. Ramadan mendidik, merubah kita jadi orang yang kuat. Tadi dipasang nih. Waduh. Kalau belum punya ada. Jadi dididik, diarahkan untuk jadi orang yang kuat. Nih contoh nih. Kita kalau nggak puasa, bawaannya lapar aja gitu. Betul nggak? Nih kita nggak puas di luar Ramadan nih. Tadi pagi nyarap jam 6, jam 7. Makan siang karena banyak kerjaan ketunda, jam 2 baru makan, jam 3 baru makan. Kita kesel nggak dari? Aduh, belum makan siang lagi nih. Gue tadi baru jarak jam 7 lagi makan lontong bawang 3 sama bakwan 4 manis mangkok. Belum makan nasi lagi nih, mati ke gue nih. Kita tuh kalau lagi nggak puasa bawaannya apa? Dikit-dikit lapar, dikit-dikit haus, dikit-dikit emosi. Pas puasa kita nggak makan dari jam 4 pagi, sampai johor, sampai asar, sampai maghrib, berapa jam aja nih? Kira-kira 13 jam, 14 jam. Kuat kita nih. Ingat, kalau nggak puasa kita kagak kuat. Nih mohon maaf nih, ada kawan kita hobinya ngerokok. Dia bilang gini, Pak Ustaz, saya kalau nggak ngerokok 3 jam, 4 jam, mulut asem banget Pak Ustaz. Saya bilang berantem dengan Ustaz. Oh, kadang-kadang ada meeting di ruang AC gitu, dia jadi smoking room gitu. Saya kagak tahan kalau ngerokok Pak Ustaz 3 jam, 4 jam. Pas Ramadan dia nggak ngerokok dari jam 4 subuh sampai maghrib. Berapa jam hadirin? 13 jam, 14 jam. Kuat hadirin? Kuat hadirin? Kalau nggak puasa ada tahan dia. Pas puasa tiba-tiba jadi orangnya kuat. Saya menghimbau nih, mohon maaf. Saya bilang bapak-bapak yang masih hobi merokok nih, mau bulan puasa nih, rokoknya ganti dan hormat. Dia bilang udah saya coba Pak Ustaz, agak nyala Ustaz. Sudah mau Ramadan, rokoknya ganti sama hormatnya. Dia bilang udah saya coba agak nyala Ustaz. Bukan di sudut Pak, Ustaz hormat taruh di bibir ya agak nyala. Pak Ustaz dimakan. Begitu puasa, tiba-tiba kita jadi orang yang kuat tadi. Ya kan? Ternyata kita bisa hidup cuma dengan tidur 3 jam, 4 jam. Saya yakin ada bapak-bapak dari tadi sahur sampai sekarang belum tidur, ada nggak? Habis sahur subuh terus berangkat kerja sampai sekarang, ntar sore pulang sore langsung terawih. Imamnya lama lagi. Imamnya batuk dulu. Ayat batuk. Terus kita sahur, bahkan ibu-ibu lebih hebat dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak sahur di berapa? Bangun 4, setengah 4. Istri kita bangun berapa? 2, 3. Ibu-ibu tuh lagi sahur pikirin buka. Lagi buka pikirin sahur. Lagi buka nih ntar sahur apaan? Lagi sahur besok buka sama Pak dia nanya mulu, pas keluar itu lagi. Selalu ada menanggap dia rebus dah. Jadi kalau kita pikir-pikir perempuan lebih kuat tadi nih. Habis sahur seminggu sudah pasang belanja tuh buat buka puasa. Jadi Ramadan mengubah kita jadi orang yang kuat. Kita aslinya lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita aslinya kuat atau lemah? Lemah. Di bulan Ramadan dengan beragam kegiatan ibadahnya melatih kita jadi orang yang kuat. Siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih, tengah malam kita sahur dulu yang mulai, besoknya kita kerja seperti biasa. Ya, ternyata kita manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan yang tak terhingga sebenarnya, bergantung tekanan gitu. Kan coba kita kalau kagak puasa, kagak Ramadan, boro-boro puasa tiap hari, Senin Kamis saya kagak kuat kita. Ya, orang tua kita zaman dulu puasa Senin Kamis jadi kebiasaan. Sampai-sampai jadi istilah. Orang puasa lemes gak? Lemes. Setiap orang yang lemes ya, orang tampaknya Senin Kamis. Ya, yang orang napasnya Senin Kamis gitu. Itu
asal muasal. Kenapa dibilang begitu tuh? Orang zaman dulu hari Senin puasa, hari Kamis. Betapa dulu agama sudah sangat meresap dalam kehidupan masyarakat, sampai jadi istilah ya. Ya, orang gampangnya Senin Kamis. Ya, anak muda dompetnya Senin Kamis. Kenapa Senin Kamis? Itu puasa orang zaman dulu dari sapi. Jadi yang namanya kehebatan, kekuatan, greatness, skill itu dilatih, dibangun. Ya, nggak ada orang lahir, ada nggak orang kuat ngangkat barbel 100 kilo dari? Kok kuat tadi? Dilatihnya nggak? Aslinya kuat nggak dia? Nggak. Ada dari. Ada nggak bayi lahir langsung kuat? Nggak ada dari. Bayi lahir langsung pintar nggak ada. Antum lahir nangis ya? Aneh, baca Quran. Bapak lahir diajarin, buat diajar sendiri. Agak ada yang namanya kejayaan, kehebatan itu dibangun. Nah, Ramadan itu selama sebulan kita dilatih jadi orang yang kuat. Saya bilang dan saya yakin kita manusia memiliki kemampuan yang tidak terhingga. Buktinya Ramadan kan puasa tiap hari, terawih tiap malam, hidup kita berkurang luar biasa. Hidup dalam tekanan, kerja seperti biasa, bahkan semakin kemari disuruh itikaf kali ini. Jadi makin kemari bukan makin kendor ya, makin frekuensi ibadah makin kencang. Luar biasa. Kalau kita ikutin benar-benar lulus Ramadan jadi orang yang kuat. Jadi kapan-kapan kita makan siang terlambat biasa aja gitu. Jadi kita tahan lapar, tahan haus, tahan emosi. Kan kalau nggak puasa orang punya emosi aja. Iya kan? Menahan hawa nafsu. Jangankan yang haram, yang halal kita tinggal. Istri kita halal nggak? Halal. Puasa kita tinggal, siang-siang nggak boleh berhubungan. Ada nanya ibu-ibu, kemarin saya share di Instagram. Ustaz, kan berhubungan badan nggak boleh suami istri. Kalau berjumpa nggak usah berjumpa, Ustaz. Bermesra-mesraan. Sebagai ibu daripada khawatir tak keterusan jangan dah. Ya enggak? Ada riwayat, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, yas'alu anil mubasyarah. Dia nanya apa hukumnya bermesraan. Kata Nabi, boleh. Ada orang kedua tanya lagi, Nabi gimana hukum bermesra-mesraan lagi puasa? Kata Nabi, nggak boleh. Kok kagak jelas ya? Yang pertama Nabi bilang boleh. Yang kedua dia bilang boleh. Di keterangan hadis yang nanya pertama orang tua, yang nanya yang kedua anak muda. Mungkin yang pertama ya boleh kok boleh. Kok boleh peluk-pelukan sama gitu. Kalau saya Nabi boleh nggak? Lu masih muda jangan gitu. Ini masih nggak boleh semua kalau dari kata imam masih nggak boleh juga. Jadi artinya daripada entar begini mendingan begitu, jangan dari itu. Ustaz, gimana kalau suami bermesra-mesra sebegini aja Bu? Kalau suami udah boleh ngajak-ngajak, Ibu jangan mau. Kalau suami udah boleh pegang tangan, Ibu teriak aja, jangan. Kalau suami udah dicium-cium, bilang aja berhenti. Suami saya kan pegang tangan langsung nyium kan. Bilang aja dah, jangan berhenti. Aneh banget. Ini itu pintar juga gitu. Saya tanya Ibu kerja di mana maksudnya? Di Kompas Ustaz. Orang yang sabar Ustaz. Jadi terbanyak yang lain. Jadi kesimpulannya yang pertama manusia aslinya apa? Lemah. Ramadan mengubah kita jadi orangnya kuat. Dan saya ulangi, saya yakin sebenarnya kita manusia memiliki potensi yang luar biasa. Dan Ramadan buktinya ya kita disuruh begini kan puasa tiap hari, malam tidur kita kurang, makan kita kurang, disuruh banyak beribadah segala macam belum berinfak, luar biasa. Yang kedua, menurut Al-Quran, manusia itu sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa, nggak sabaran. Ramadan ngajarin sabar. Ini ayatnya. Surat Al-Isra ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu sifatnya apa? Tergesa-gesa, terburu-buru, nggak sabaran. Ramadan ngajarin sabar. Mohon maaf, maghrib
jam 6.00, 18.00. Jam 6 kurang 5 menit boleh nggak minum? Nggak boleh. Jam 6 kurang 1 boleh nggak minum? Kenapa nggak boleh? Belum waktunya, ini kuncinya. Ramadan ngajarin kalau belum waktunya jangan. Kita di anak muda kelas samaran punya buru-buru. Ustaz, bukankah cepat itu bagus? Benar, cepat bagus hadirin. Pelayanan cepat bagus nggak? Bagus hadirin, cepat bagus. Tapi terburu-buru jangan. Saya tanya semua ini. Bapak kalau sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepat? Kurang ya. Cepat. Bapak kalau sholat Jumat, mumpung ada DKM nih. Bapak kalau sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepat? Lama. Cepat. Sama saya juga. Kata Nabi yang bilang. Kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Panjang pendeknya sholat dan khutbah seseorang menunjukkan tingkat pemahaman beragamanya. Pesan Nabi, atilus sholata wa aksirul khutbah. Sholatnya boleh dipanjangin, khutbahnya singkat saja. Nabi Muhammad hari Jumat seringnya baca apaan? Sabbihis maulidal a'la. Maka kedua, hal ataka hadithul. Itu dua surat kalau dibaca pelan-pelan. Sabbihis maulidal a'la alladzi khalaqa fasawwa dengan hal ataka hadithul. Itu paling lama 15 menit hadirin. Sembahyang 15 menit lama hadirin. Berarti khutbah Nabi kira-kira itu deh 10 sampai 15 menit hadirin. Ada nggak khotib yang lama hadirin? Ini pengalaman pribadi ya. Hari ini hampir semua masjid saya nggak tahu sini. Itu ada bacaan gitu. Khutbah maksimal 15 menit. Ada nggak hadirin? Di banyak masjid tulisnya gitu. Tahu nggak ada tulisnya? Banyak khotib yang kelamaan hadirin. Ya enggak? Kalau zaman dulu kan khotib baca dari cepat dulu ya. Sekarang kan orator nih orator. Ada khotib yang kelamaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah yang singkat ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Jamaah tidur ya. Tidur begitu dia mulai yang satu dia tidur lagi. Udah 4 kali dulu sih nggak bisa hadirin. Ini lagi kan jamaah ngasih kode ya nggak tuh. Amin, amin, amin. Hadirin, amin lendek sama amin beneran lain hadirin. Sebagai khotib saya merasakan tuh. Kalau amin lendek hadirinnya. Maka ditulis itu khotbah maksimal 15. Ada kecil tambahan tuh, kelamaan dan undang lagi. Danger orang. Ustaz, bukankah cepat itu bagus? Bagus nggak? Bagus. Terburu-buru? Ya, bisa nggak dibedakan? Beda nggak? Beda ya. Cepat dengan tergesa-gesa beda nggak? Beda. Contoh, orang kalau udah meninggal dunia segera diurus. Kata Nabi, la yanbaghi li jifati muslimin antah bisa baina zuhranai ahli. Tidak layak, tidak pantas, tidak patut jenazah apa nginep di rumahnya. Kalau bisa jenazah jangan nginep. Kalau meninggal pagi, siang dikubur, siang sore, pokoknya jangan sampai nginep aja gitu kalau bisa kata Nabi. 4 perkara diapain dimandiin? Kafani, sholatin, kuburin. Berapa perkara? 4. Ulangi, mandiin, kafani, sholatin, kuburin. Tapi yang paling penting hadirin dipastikan kalau dia udah meninggal. Nah, ada juga berita, ya kan? Maaf, ada orang Betawi jadi kenapa? Ada orang Betawi kaya raya, hadirin. Kontrakannya banyak, udah tua, umurnya panjang, hadirin. Udah sakit, bayar lagi. Udah sakit, bayar lagi. Anaknya kagak sama. Bapaknya pingsan, dimandiin hadirin. Bapaknya bangun, apa-apaan nih? Udah mati deh. Belajar bener-bener. Ini mati, tidak usah segerain nih. Cepat bagus kan cepat tadi. Nih, kita lagi di jalan raya nih, di jalan Pangeran ini. Kita kalau lagi jalan, ada rombongan jenazah, silakan dulu hadirin. Bapak kalau gotong jenazah jalan kaki, gotong jenazah, jalannya santai apa disegerakan? Segerakan hadirin. Kata Nabi, asri'u bil jenazah, jenazah segera gotong. Tapi jangan terburu-buru. Buat hadirin suruh lari, jatuh banyak hadirin.
nyata duitnya. Kita bener kalau di jalanan tuh, jalanan tadi, jalanan tuh ada rombongan jenazah silakan duluan, tapi tolong dong rombongan jenazah jangan terburu-buru. Orang kita hadirin, kalau udah pegang bendera kuning, semua orang digebrak-gebrakin. Iya galak banget. Iya kan tuh, semua orang digebrak-gebrakin. Stop. Ada apa sih pameran? Ada mayat apa? Di Pondok Indah. Masih jauh ini. Mau lari tuh mayat gitu. Orang kita tuh terburu-buru. Ustaz, bukankah cepat itu bagus? Benar, ikan cepat, ikan bagus. Semakin cepat, semakin bagus. Ikan cepat, ikan lele. Semakin cepat, jangan bertele. Ini kita kadang maaf ya, ada acara, ada bertele-tele. Kadang-kadang hadir acara malam ada peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj. Ini kadang ini kebanyakan sambutan, kadang-kadang ini KSP sambutan, RW sambutan, LMK sambutan, ketua mesin lurah, belum caleg-caleg pernah diri memperkenalkan diri. Kebetulan ketua RT-nya Ustaz tadi nih, suruh sambutan di ceramah. Ketua DKM juga, Ustaz juga, suruh sambutan. Ceramah saya mikir habis bahan pakai semuanya. Yang kedua, hari ini kadang-kadang hari di banyak kantor lah, di kantor di mana. Sekarang orang lagi ngetren pantun hadirin. Jadi pantun, MC pantun, yang sambutan pantun hadirin, Ustaz pantun, semuanya pantun. Kadang-kadang kagak nyambung hadirin. Kayak nyambung nih, mohon maaf ya, saya nggak gampang. Ada orang meninggal dunia arwah hadirin, masa MC-nya pantun hadirin? Kan orang meninggal, itu apa pantun? Iya, pantas. Saya takutnya sebaik Jumat pantun hadirin. Mungkin nih, kalau jalan-jalan ke Surabaya, ada jamaah cakep. Bubar dalam Jumat hadirin. Ini kadang-kadang kita bertele-tele, ya nggak bertele-tele. Baik, kita kembali. Kata Quran, wa kana al-insanu ajulan. Manusia sifatnya apaan? Tergesa-gesa. Ramadan ngajarin sabar. Berapa lama kita bersabar hadirin? Nabi Yusuf bersabar selama 14 tahun. Nabi Ayub dengan penyakitnya bersabar selama 18 tahun. Nabi Musa alaihissalam sejak dia dikejar Fir'aun balik lagi tuh bersabar selama 40 tahun. Berapa lama kita bersabar? Iya. Berapa? Kita kadang-kadang berdoa baru seminggu udah putus asa. Baru sebulan doanya kagak dapat nih. Tuhan gak kabul ini. Kita meragukan kemampuan Allah hadirin. Ya. Berdoalah. Kan Allah yang janji, udhuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Ini bulan Ramadan yang mulia, banyak doa. Kan doa itu berdoalah di tempat yang mustajab dan berdoalah di waktu yang mustajab. Kalau tempat mustajab kebanyakan di Mekah dan di Madinah, di Rasulullah, di Mu'tazamnya. Nah, kalau waktu yang mustajab ya habis sembahyang, bulan Ramadan, menjelang ke puasa, itu saat-saat mustajab berdoa minta mau munajat. Ya, seperti malam yang berakhir, wabil ashari hum yastaghfirun. Itu waktu yang mustajab. Ya, kita kadang-kadang baru minta seminggu kagak dapat pokoknya. Minta mau. Semoga yang belum haji bisa haji. Amin. Yang belum umroh bisa umroh. Amin. Walaupun kita belum tahu kapan berangkat umroh, kalau ada manasik boleh nggak ikut? Ikut aja deh. Sekarang banyak orang umroh tiba-tiba berangkat. Ada yang bayarin, kantor bayarin, gantiin orang, ada nggak? Kan kalau manasik diajarin ya tuh, tawaf begini, sa'i begini. Kalau tawaf masih punya wudu, ya kan? Lagi tawaf hadirin, wudu batal, repot nggak itu? Repot. Ada tuh jamaah sebelum tawaf wudu 2 kali. Itu 2 kali tadi. Buat cadangan Ustaz. Bapak ngaji di mana? Ya apa pameran Ustaz? Cadangan. Apa lu kira kan bola pakai cadangan? Jadi Nabi, para Nabi bersabar gitu. Saya mohon maaf ya. Hari ini orang banyak kesabaran gitu. Kan banyak beritanya gitu. Sekarang orang mobil senggolan dikit marah, ada nggak tuh? Banyak. Langsung ngeluarin lato ribut. Ada Pak Haji masuk masjid marah-marah. Masjid apa nih? Masjid itu konten katanya, sama dibom masjid. Tadi nggak bisa, nggak bisa. Pak Haji digeser, Pak Haji marah-marah.
Soalnya gue mau baca. Ada bacaan tuh biasanya soalnya gue mau baca. Hobi sekarang begini. Dulu saya ingat dari kita zaman SD dulu ya. Kan dibilangin orang Indonesia tuh ramah, betul ya? Orang Indonesia tuh sopan santun, ya nggak deh? Orang kita tuh orang Indonesia tuh mudah akrab, ya nggak deh? Tapi sekarang berubah deh. Orang Indonesia itu gampang akrab ya ini. Kita nih ketemu sekali kenalan, ketemu kedua pinjam duit. Ada duit bang gopek, temen gue bro, pinjam duit aja tuh orang. Gitu, tapi kenapa ya? Karena berubah ini. Kita pakai Indonesia dulu yang ramah, ya, yang damai, yang tenang, ada yang sama dulu beribu. Sekarang orang dikit marah, emosi. Lu nggak tahu siapa gua? Siapa yang tahu itu belum kenal. Baik, jadi aslinya manusia itu apaan? Lemah. Yang kedua, terburu-buru, tergesa-gesa. Ramadan ngajarin sabar. Kita berumah tangga, jadi apa rahasia bertahan sampai sekarang? Sabar, Ustaz. Kalau sabar, bubar. Ada nggak ujian berumah tangga? Tapi kalau yang muda mungkin ada ujiannya, kadang-kadang ujiannya harta. Ustaz, saya menikah, bokeh banget Ustaz. Suami ada bininya nih, suaminya udah mati pulang Ustaz. Dagang daging di pasar ini, mati pulang ini. Atau ujiannya pasangan, ada nggak? Suami saya Ustaz, istriku sekarang CLBK, ada nggak? Cinta lama belum kelar, udah punya anak dua, punya tiga, suami ketemu mantan waktu TK. Waduh, ujian gak ada? Ujian. Atau ujiannya anak. Orang bilang menikah udah lama gak punya anak, ujian bukan? Padahal punya anak juga ujian juga. Ada cerita kalau Ustaz, ujian saya anak Ustaz, alasan nakal mah Ustaz, suruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Ini pegel banget Ustaz. Sebenarnya pasti dari belajar. Berikutnya, manusia itu karakternya Quran yang bilang manusia itu aslinya pelit, kikir. Ramadan ngajarin dermawan. Kita baca aja bersama-sama yang kelihatan. Al-Isra ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatku, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, lau seandainya antum tamlikuna memiliki apaan? Khazaina rahmat, khazanah, perbendaharaan, kekayaan alam kita yang punya. Seandainya alam semesta kita yang punya, jadi la amsaktum khasyatal infaq, pasti itu kekayaan akan kamu peluk, kamu pegang kencang-kencang. Khasyatal infaq, kamu tidak mau berbagi pada orang lain, kamu takut, kamu pelit untuk berinfak. Ujung ayat, wa kanal insanu qaturo, dan adalah manusia sangat pelit. Kita mungkin kalau nggak dipaksa, nggak dikasih tahu, mau zakat, mau sedekah, jadi orang kalau nggak dipaksa, mau bayar pajak hadirin, mana mau bayar zakatnya, iya kan? Manusia itu pelit aslinya. Ramadan ngajarin dermawan. Bukankah Nabi Muhammad orang yang paling dermawan? Bukankah Nabi Muhammad sangat dermawan pas bulan Ramadan? Bukankah Nabi Muhammad yang mengatakan siapa orang yang memberi makan orang saat berbuka puasa, pahalanya bagaikan orang yang puasa. Itu ini mohon maaf ya. Ini hari ke-19 nih. Siapa yang hadir di sini yang sampai sekarang belum pernah sekalipun ngasih makan orang berbuka puasa? Rugi ya? Rugi. Ada ibadah namanya memberi makan orang berbuka puasa. Bapak beli air mineral, taruh di masjid Taqwa, entar sore maghrib pada minum, pahalanya gede banget. Bapak beli roti 10 biji, 20 biji, taruh di masjid, ya ada orang, ada nggak cepat yang jalan orang jualan takjil ada deh? Borong ada deh, berapa nih Mbak? Lontong ada 50 biji, berapa harganya? 2.000, 3.000, borong ada deh. Berapa di bawah nih? Katakanlah semuanya 200.000. Pertama kita ngelakuin barang orangnya deh. Udah Bu, di sini bagiin gratis, gitu aja deh. Ya, setahun sekali aja deh.
Ya, rugi kita kalau sampai hari ini belum sempat kasih makan orang berbuka puasa. Pahalanya bagaimana? Orang berpuasa. Gitu. Saya bilang bapak-bapak ini ntar sore kalau beli bungkus jangan aku beli 2 atau buat buka atau buat sahur. Yang orang yang mana? Kan kadang-kadang nih kalau mau ada Pak minta Pak, ada nggak tuh? Bu minta Bu, Pak minta Pak. Kan sering kita bilang nama yang lain ya deh. Yang lain udah Pak kawan doang. Ini semua udah ya Pak. Bapak beli Pak ya Pak. Nggak bisa banyak boleh nggak dikit? Nggak bisa banyak boleh nggak dikit? Boleh. Ngambil tiap hari boleh nggak seminggu sekali? Boleh. Ini mohon maaf nih mama diri yang masih punya orang tua gitu. Orang tua kita nih kita beli kurma, sirup, minuman, susu buat buka puasa tadi pahalanya double. Satu pahala ngasih makan orang buka puasa, yang kedua pahala birrul walidain, berbakti sama orang tua. Kurma yang dimakan sama ibu kita tuh tadi kita yang beliin ya. Ini tuh pertama pahala ngasih makan orang berbuka puasa, yang kedua pahala birrul walidain. Ini mohon maaf ya, meskipun orang tua kita belinya banyak tadi. Kalau anak kasih hadiah kira kan? Kira ada yang bilang Pak Ustaz, ibu saya tak, saya bikin duit nangis tak. Ada nggak ibu dibagi duit anak yang nangis tadi? Ada nggak tuh? Kenapa dia nangis? Haru. Kurang Pak Ji. Dia mungkin nangis juga kali, cuma lebih kepada kurang. Ada ibunya udah 3 tahun udah kasih gocap. Gue pikir 3 tahun dia rapi ada 10 juta. Gitu. Mohon maaf ya, dulu zaman kita kecil jadi tiap tahun kita lebaran beli baju mama kita ya. Sekarang gantian dari ibu kita nih beli baju, beli kain samping bagus. Bapak kita tuh beli kain samping bagus tadi, apa masih bagus? Mangga ya, kita baca ini tadi. Enggak, berapa nih datang makan? Bapak baca nih kita ini enggak. Ada nggak tuh sarung cap gajah duduk ya? Itu sarung cap gajah nongkrong. Kawan-kawan ini beli nanti gede malah besar. Dulu tiap kecil sih pengalaman pribadi ya. Dulu kalau lebaran saya tuh orang tua beli baju pasang masker di negara. Dulu ya. Kita kan masih kecil, kagak gitu tadi nih. Diukur doang kan, dikalin ya. Kayak gitu benar ya. Dulu tuh orang tua kita dia saya kan baju nomor 5 kecil dulu. Ini nomor 8 ada nih. Pas lebaran kunci koplak kegedean juga nih. Kalau mau berapa? Tapi ya 5. Ya cuma 2 tahun deh. Dulu orang tua begitu nih. Kelas 1 karena kan banyak digulung nih. Kelas 2 diturunin. Panjang masih kuat, cuman pas atas terobek. Anak-anak zaman dulu SD zaman SMA kan ini. Dulu SMA, dulu SD pakai. Dulu kan dari SD sering kita jadi prestasi dulu. Dulu banyak anak-anak jadi prestasi kan? Apa sebabnya? Kita nggak pakai tanda dulu. Mana ada benar dulu SMA pakai ini. SMA nggak pakai dulu. Dulu mana? Hah? Mana ada dulu pakai tanda? Kecil-kecil pindah ini, semua tinggi kita. Sekarang mana anak mewah-mewah. Sekarang saya bilang tuh anak saya, kamu sekarang sekolah enak banget, pensil bagus, pulpen bagus, sepatu dalam mobil. Dulu zaman kita sekolah SD, pensil kagak ada penghapus, pakai apaan? Ada, kamu udah di kalau banyak robek. Apa saja orang susah diri sama. Pak Saroni doang ini. Apalagi tadi tuh? Aslinya manusia kata Quran jadi senang berdebat, senang ngomong. Manusia itu nggak mau ngalah ini. Enggak, maaf kalau bahasa kasarnya itu langsung bacot ada ngomong, gitu. Nggak mau ngalah. Ramadan ngajarin apa? Ramadan ngajarin kita puasa bukan cuma kagak makan kagak minum, puasa juga tahan mulut dari ngomong yang nggak baik tadi. Nih kata Quran Al-Kahfi ayat 54 nih terjemahannya Allah mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala wa kanal insanu
aktsar syai'in jadal. Manusia sifatnya senang jidal. Apa jidal? Berdebat, jadi nggak mau ngalah. Ya nggak tuh? Ada nggak orang yang salah ngotot tadi? Banyak. Ada. Kita nonton berita di TV mana orang berdebat. Kadang-kadang pepesan kosong tadi. Debat. Saya kebetulan kemarin itu Februari saya haji umroh. Kan kalau kita haji umroh kata Quran fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Kalau umroh dan haji jangan berbantah-bantahan, jangan berdebat, jangan ngomong jelek. Saya tanya dulu, ibu kota Saudi Arabia apa? Riyadh. Ibu kota Saudi apa? Riyadh. Ada nenek-nenek sama nenek-nenek berdebat berdua jadi. Kata nenek pertama kan ibu kota Saudi Mekah. Temennya bukan kok Madinah. Kalau benar demi Allah kok bukan kok Madinah. Mekah, Madinah kok. Kan Ustaz, apa tadi? Namanya Kairo. Saya kira benar ngaco sebenarnya. Dia bilang gini Ustaz, Kairo bukan Turki. Ya pakai ngaco berarti. Seperti aja. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang debat kagak ada juntrungannya jadi ya tuh. 2023 tahun politik, ya jadi 2004 gue ya, nanya orang berdebat, kadang-kadang bisa kosong ya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan disiapkan rumah di surga buat siapa? Buat orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Allah siapkan baitun fil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Gini kan debat itu menimbulkan permusuhan. Maka dalam Islam tidak dianjurkan. Oke lah kalau kita berdiskusi, beda nggak dari berdiskusi dan debat? Kan diskusi, musyawarah, jadi diatur. Kalau debat kan mempertahankan pendapat. Ada nggak acara debat di TV di kelompok A, kelompok B? Ada nggak? Ya kan, debat dulu. Nah kalau debat ya gitu dan biar katanya kalah juga gitu. Kan ibu kota Malaysia Tokyo, bukan Pak? Tokyo Jepang, kemana aja Tokyo? Jepang lebih nyali, bukan Pak? Dari dulu Bang. Ini orang kadang kita udah salah ngotot. Baik, kita kembali yang terakhir. Manusia itu sifat aslinya kurang bersyukur. Ramadan ngajarin bersyukur. Ini ayatnya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Di ayat lain Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Banyak orang bersyukur. Yang bersyukur cuma dikit. Ramadan ngajarin bersyukur. Gini teorinya. Kata para ulama, fal insan idza taqarrabat alaihi ni'am qallat syukuruhu biha. Manusia karena sering mendapatkan nikmat, kadang-kadang kurang menyadari kalau nikmat. Wa qad tu'rafu ni'matu bi zawaliha. Yang namanya nikmat kadang-kadang baru kita sadarin kalau udah kagak ada. Makanan minuman nikmat enggak? Nikmat. Pas kita puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, baru terasa. Jadi air segelas nikmat, kue sepotong nikmat. Kita kalau lagi nggak puasa, buang-buang makanan, buang-buang minuman. Ya gitu. Mohon maaf ada acara di masjid, di kantor, beragam tempat. Bagiin air mineral di gelas, di botol, diminum baru sedikit, baru setengah, masih banyak sisanya gitu. Yang efisiennya apa? Terus diapain? Buang. Gitu. Saya bilang Pak, kayaknya habis Pak. Udah banyak Ustaz. Itu siapa yang beli Pak? Panitia Pak Ustaz. Iya. Paling berapa sih air di gelas ya? Nih besok. Hampir semua kita sekarang lebaran di rumahnya ruang tamu pasti ada air mineral di gelas kan? Buat tamu datang dari air mineral itu sedotan ya, cak dari minum dikit ya, sisanya masih banyak. Diapain dari? Tinggal, terus diapain? Dibuang. Itu gratis aja. Ini kebiasaan buruk gitu. Besok tulis di ruang tamu tuh, kalau minum habiskan atau jangan diminum sama sekali. Kamu kebetulan rekaman danger itu kan. Kalau minum habiskan atau jangan sama sekali. Saya searching di Google tuh negara-negara yang paling banyak buang-buang makanan. Nomor 1 Saudi Arabia, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 Uni Emirat Arab. Saya kan tuh tugas khotbah Idul Fitri di kedutaan di Uni Emirat Arab. Seminggu sebelumnya kan di Abu Dhabi di Dubai itu saya buka puasa di masjid Sheikh bin Zaid yang itu nasi kotak segini lebih gede dari ini kotak ini.
Dia nanya, saya bingung, dia semuanya makanan uang kan di nasi kotak di luar, di obus segala macam. Kalau di situ mau dibawa, tinggal. Nah, orang dilema dia tuh ke dalam mau dibawa, ditinggalkan dari ngambil tukar. Kan ada yang pulang tuh nggak semuanya, ada yang lainnya buang itu. Iya. Di Indonesia termasuk negara selalu bapak setting dari Google lah. Negara yang paling banyak buang makanan, cerak Indonesia. Kita ada kondangan makan prasmanan, kan itu kan prasmanan maksudnya yang demen ayam kan ayam, yang suka ikan ambil ikan, ya ini diratain semua, nasi, ayam, ikan, daging, diguirin kuah sop, asinan, jadi sambalan kentang, pada ujung kuah bakso. Diaduk, sayur apanya? Oh. Akhirnya dimakan ya, dibuang. Kita kadang nih lagi banyak orang kadang-kadang buka puasa saya kan ya Allah makanan kadang-kadang ya enggak dibuang-buang dan yang dosa kita itu jangan. Kenapa kita buang makanan? Nah itu dari nikmat tuh kalau banyak kita nggak pikirin. Ingat begitu nggak ada baru terasa. Kata Bang Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Judul kehilangan. Kalau belum langsung kalau sudah tiada baru terasa. Kesehatan nikmat nggak? Nikmat. Kapan rasanya? Bisa kenikmatan, bisa nikmat. Telinga bisa mendengar nikmat ya, Nikmat. Jangan sembarangan. Korek-koreknya ada bapak-bapak nih korek kuping itu kunci motor. Oh metik itu dia. Coba kalau nyala, itu bahaya tuh dia gitu ya. Kata dokter aja pakai kata tempat tidak dianjurkan ada. Kan dia bisa terjadi sendiri gitu. Yang belum nikmat begitu tuh, nah, termasuk kita punya pekerjaan, kita hidup damai di negeri nikmat ada ya. Kita bersaudara, kita nikmat dan kita jaga sama. Mudah-mudahan semua yang tadi ini baru 4 ya ini. Dan 20 ini sengaja saya kasih semua biar diundang lain. Biar separuh dulu ya. Biar diundang kapan-kapan. Yang pertama kesimpulannya dengan Ramadan yang aslinya rumah jadi kuat, yang aslinya pelit jadi dermawan, terburu-buru jadi sabar, yang tukang debat, tukang ngomong jadi tahan mulut diri. Dan orang sekarang baca berita, kadang baca judul doang jadi komen, ada nggak tuh? Wahai para netizen, ada pesan dari Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi? Fal yakul khairan aw yasmut. Kalau mau komen yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam kata Nabi. Gitu. Orang sekarang kadang nggak baca berita, baca judul, komen, baca judul. Teman update status langsung komen, mantap, mantul. Ternyata berita duka cita. Mohon doa saya wafat, mantap. Lanjutkan. Jempol 3, tek. Orang gila maksudnya mantap. Orang sekarang ada baca jadi komen bermasalah. Dan yang terakhir tadi yang aslinya tidak bersyukur jadi pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kekuatan ibadah sampai akhir Ramadan. Sayang kalau tarawih dan sayang kalau etika. Sempatkan etika walaupun hanya 1 jam 2 jam menjadi kalau mau setiap malam jangan sampai tidak sama sekali ini ibadah. Kita nggak tahu apakah tahun depan bisa tutup Ramadan atau enggak. Kita nggak tahu ya. Mudah sehat panjang umur. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tadi banyak beberapa yang silakan follow Instagram saya @syahronimadani. Sebab follow belum naik-naik follow. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.